وبارك عليه وعلى آله وسلم. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دعي أنت عيد الهود ري أنت هادي وصبي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabana fillah wa duyufana al-a'izza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Shaghir nomor hadis 6398. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Sahihnya. Kedudukan hadis sahih diriwayatkan dari dua orang sahabat. Pertama Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang kedua dari Sayyidina Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala an. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kulu luhumal adahi, makanlah oleh kalian daging-daging hewan korban. Kulu, makanlah, luhumal adahi, daging-daging hewan korban, waddakhiru, dan simpanlah. Ini hadis kedudukannya nasikh, bukan mansukh, tapi nasikh, membatalkan hadis sebelumnya yang Nabi pernah sabdakan, kalau kalian berkorban, ambillah untuk 3 hari makan, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh lebih? Karena waktu itu musimnya kekurangan makanan, maka daging korban sangat diharapkan oleh masyarakat Madinah waktu itu, sehingga Nabi sabdakan yang berkorban hanya boleh mengambil untuk makan 3 hari. Tapi setelah berkembangnya Islam, naiknya ekonomi masyarakat Madinah, memulihnya ekonomi masyarakat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, akhirnya daging korban cukup banyak, sehingga Nabi bersabda, makanlah dan simpanlah. Maka kalau seseorang berkorban 1 ekor kambing lalu bersedekah 1 kilo daging dan sisanya dia simpan untuk makan 1 tahun, maka korbannya sah, tidak batal, dan pahala korbannya sama dengan pahala korban seseorang yang makan 1 kilo lalu menyumbangkan sisanya. Pahala korbannya sama, yang beda adalah pahala sodakohnya. Yang bersedekah lebih banyak mendapatkan pahala lebih banyak, yang memakan daging korban sendiri mendapatkan pahala lebih sedikit. Tapi untuk sahnya korban, untuk pahalanya korban tidak kurang sama sekali, kecuali korban wajib. Kalau korban wajib tidak boleh dimakan sedikit pun, baik bagi orang yang berkorban dan keluarga orang yang berkorban. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Kulu, makanlah kalian fil qas'ah, pada nampan. Qas'ah arti dasarnya piring besar atau nampan atau dulang, talam. Min jawanibiha, dari pinggir-pinggirnya.
dari pinggir-pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatiha, dan janganlah kalian makan dari bagian tengahnya, dan janganlah kalian makan dari bagian tengahnya. Fa innal barakah, maka sesungguhnya keberkahan, tanzilu fi wasatiha, dia akan turun di tengahnya makanan. Sesungguhnya keberkahan itu turun pada tengahnya makanan. Jadi berkah turun dari tengah, maka kita makan dari pinggir sampai ke tengah dan tidak menyisakan satu butir nasi pun, karena kita tidak tahu, mungkin saja keberkahan ada pada satu butir tersebut. Keberkahan bukanlah kenyang. Keberkahan bukan kenyang. Kenyang bahagian dari keberkahan. Tapi keberkahan yang dimaksudkan di sini adalah makanan, efeknya kita bersemangat ibadah. Efek dari makanan tersebut memberikan kekuatan untuk berzikir, untuk membaca Quran, untuk sholat, dan untuk ibadah yang lainnya. Apabila makanan menyebabkan seseorang lalai, apabila makanan menyebabkan seseorang justru malas beribadah, berarti makanan tersebut tidak ada keberkahannya. Azan insyaallah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya masih berkaitan dengan adab makan. Nabi bersabda, kulu min hawalaiha, makanlah kalian dari pinggir-pinggirnya nampan. Wadharu dzirwataha, dan biarkanlah puncaknya nampan. Dharu, biarkanlah. Dzirwataha, puncaknya. Puncaknya artinya bagian tengah, tengah bagian atas. Apabila dua hal itu dilakukan, Nabi beri jaminan yubarak fiha, niscaya diberkahi padanya makanan. Ha kembali kepada nampan, maksudnya makanan. Niscaya akan diberkahi padanya makanan. Kenapa ada nasi sisa nggak bisa dihabiskan? Karena disisain bagian pinggir. 4 orang satu nampan atau 5 orang, satu orang ada keperluan menyimak misalnya kebersihan atau sedang mukamal, minta nampannya disisain, antum sisain bagian pinggir, akhirnya nggak bisa dimakan. Tapi kalau disisain bagian tengah pasti habis, karena janji Nabi demikian, yubarak fiha, akan diberkahi padanya nampan. Kulu bismillah, makalah kalian dengan nama Allah. Min hawalaiha, dari sekelilingnya nampan. Wa'fu ra'saha, biarkan oleh kalian puncaknya. Ra'saha, kepalanya, maksudnya puncaknya. Nasi antum kan bagaikan gunung Uhud. Nah, puncaknya itu dibiarkan, itu paling akhir. Wa'fu ra'saha, biarkanlah puncaknya.
Fa innal barakah, maka sesungguhnya keberkahan, ta'tiha, ia akan datang kepadanya makanan. Menurut kaidah nahwu, ha kembali ke nampan, tapi maksudnya makanan. Zikrul mahal iradatul hal, kaidah majaz mursal menurut ilmu bayan. Fa innal barakah, maka sesungguhnya keberkahan, ta'tiha, dia akan datang kepada makanan, mim fauqiha, dari atasnya, dari puncak tengahnya. Katakanlah keberkahan itu seperti kawah gunung, di puncaknya. Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu, makanlah, washrabu, minumlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah, walbasu, pakailah pakaian. Artinya belilah pakaian dengan syarat fi ghairi israf, dalam keadaan tidak berlebihan, wala mikhyalatin, tidak juga sombong. Fi ghairi israf kembali kepada 4 perintah sebelumnya. Makanlah, jangan berlebihan, jangan sombong. Jadi ada orang makan sombong. Ketika diajak makan, dia katakan enggak level sama makan makanan itu sombong. Ketika diajak singgah di suatu warung, katanya saya enggak biasa makan di warung pinggir jalan. Dia nggak biasa makan di warung kaki lima. Itu makan yang sombong. Kemudian minumlah. Minum juga jangan israf, berlebihan. Jangan juga sombong. Bersedekahlah. Bersedekah juga tidak boleh berlebihan. Nah, ini untuk hari ini nggak perlu disampaikan, karena belum ada orang bersedekah berlebihan. Memang aturannya begitu, bersedekahlah, jangan berlebihan. Tapi untuk hari ini sama siapa mau disampaikan? Itu ditahan dulu hadisnya sampai di situ. Belum ada objeknya. Tapi kalau makan yang sombong sudah ada. Kemudian bersedekahlah, jangan sombong. Itu juga ada. Dia bersedekah menunjukkan di sana kemampuannya, kebolehannya. Sehingga kalau bangun masjid, kalau ikut orang lain nggak jadi dia bangun. Tapi kalau dia sendiri mau. Tapi kalau ikut orang lain nggak jadi. Karena nanti tercemar namanya dengan sumbangan yang sedikit. Katakan bang, masjid ini dibangun oleh fulan sendiri. Kata yang lain, enggak, masih ada yang bantu yang lain. Padahal yang bantu cuma 500.000. Namanya dah rusak. Ada yang bantu, tapi dia enggak mau ada yang bantu. Itu maknanya bersedekah yang sombong. Walbasu, berpakaianlah. Berpakaian jangan berlebihan. Baik berlebihan dari segi bentuknya, atau dari segi ukurannya melewati mata kaki, atau berlebihan dari segi harganya, atau berlebihan dari segi gayanya. Standar saja, ikut sunnah Nabi. Dan tidak juga boleh sombong dalam berpakaian. Maka pakaian yang melewati mata kaki itu bagian dari pakaian yang dianggap sombong. Isbal, baik itu celana ataupun gamis atau ekor sorban. Nabi bersabda, isbal itu bukan hanya ada pada kaki celana, bukan hanya pada sarung,
Tapi isbal juga ada pada sorban, ekor yang melewati ukuran lebih 1 hasta. Ekor sorbannya sampai ke ekor dia. Itu tidak sunnah. Maksimal ekor sorban hanya 1 hasta, minimal 1 jengkal. Jangan dilihat film. Film Wali Songo, ekor sorbannya panjang. Itu mereka yang buat versi mereka. Wali Songo enggak seperti itu. Kemudian hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kulus safarjal, makanlah safarjal. Safarjal ada artinya jambu merah atau jambu biji, atau ada juga artinya buah yang banyak airnya itu. Pir. Nah, buah pir. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya buah jambu biji, yajli, itu akan menghilangkan, akan menerangkan, akan menyinari anil fuad, daripada hati, wa yadhhabu, dan mampu menghilangkan bitokha'is sadar, dengan kesedihan atau kegelapan dada. Tokha artinya kegelapan atau awan. Mendung artinya kesedihan. Kalau sedih, beli jus jambu biji. Kalau hati kurang terang rasanya, kurang semangat, lesu, nah, waktu singkat, kemudian nggak capai kubro, tinggal sama kawan 1 tahun, sedih, ya beli jus jambu merah. Nah, ketiga, orang yang dalam keadaan pusing, beban pemikirannya banyak, jangan minum jus mangga, tapi beli jus jambu merah. Hadis berikutnya Nabi bersabda, kulus safarjal, makanlah jambu biji, tapi jangan yang biji-bijinya. Makanlah jambu merah ala riq, atas air liur. Apa arti daripada air liur? Apa makna di atas air liur? Di pagi hari sebelum memakan yang lain. Di pagi hari sebelum memakan yang lain, makanlah jambu. Boleh dimakan, boleh diminum. Fa innahu, maka sesungguhnya jambu merah, yuzhibu, itu bisa menghilangkan wagharas sadar. Waghar itu maknanya panasnya hati. Itu kan sama saja. Problem hati itu berawal dari panas. Panas dengan tetangga, panas dengan kawan, panas dengan kawan bisnis. Panasnya hati. Borom dia. Nah, duduk beli jus mangga. Jus jambu. Kulus safarjal, makanlah jambu merah. Fa innahu yujimmul fuada, maka sesungguhnya jambu merah itu akan menyenangkan hati. Kalau hatinya panas, itu seperti air yang menyirami, jadi sejuk. Kalau tadi mendung tertutupi, akan hilang seperti selesai turun hujan. Yujimul fuad wa yusajji'ul qalba, dan membuat berani hati. Yusajji', membuat berani hati.
Maka orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kena beban mental, itu bagusnya setiap pagi sebelum sarapan minum jus jambu. Nah, dia trauma, nggak mau keluar rumah, takut ketemu dengan orang karena saking sedihnya atau beban mental, beban pemikiran, nggak berani ketemu dengan orang lain atau nggak berani bicara di depan, gemetaran, nggak melari waktu bayan, banyak alasan ketika tausiah subuh. Nah, itu makan jambu merah, tobatnya. Wa yuhassinul walad, dan dia membuat ganteng anak. Berarti ibu hamil minum jus jambu biar anaknya ganteng, merah kulitnya seperti merahnya jambu itu. Itu hadis Nabi tentang jambu. Ternyata nggak mahal-mahal makanan yang bagus khasiatnya itu. Bukan Nabi sabdakan buah kiwi. Nah, jambu itu di lereng banyak itu di apa, ada semak-semak. Jambu itu yang dimasukkan. Khair. Kemudian hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, kama takunu, sebagaimana kalian ada, yuwalla alaikum, itu akan dipimpin di atas kalian. Kama takunu, sebagaimana kalian ada, yuwalla alaikum, niscaya dipimpin di atas kalian. Sesuai dengan masalah kita hari ini, semua orang beranggapan masyarakat, ekonomi, politik, keamanan itu akan baik kalau kita memilih pemimpin yang baik. Nabi sabdakan tidak. Nabi sabdakan, sebagaimana kalian ada, seperti itulah pemimpin kalian. Berarti perbaikan umat itu bukan dari atas, perbaikan umat dari bawah. Perbaikan umat dari bawah. Kalau sekiranya umat tidak baik, tapi terpilih pemimpin yang baik, maka tetap kebaikan pemimpin itu tidak akan sampai kepada umat. Dibikin aturan salat berjamaah wajib 5 kali sehari semalam, memberontak. Dibikin aturan yang mengarah kepada agama, mereka benci nantinya pada suatu saat. Jadi yang menentukan pemimpin itu baik atau tidak baik itu bukan pemilu besok, itu takdir dari Allah. Nah, memang tetap berusaha untuk memilih yang baik, karena itu adalah ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi hal itu tidak akan menjamin, karena yang melantik Allah, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Nah, kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau akan berikan jabatan kepada orang yang engkau mau, engkau akan cabut jabatan dari orang yang engkau mau. Apabila umat ini tidak ada perbaikan, tapi mereka tetap menginginkan pemimpin yang baik, Allah tidak akan berikan. Allah akan berikan kepada umat pemimpin yang zalim karena kejahatan mereka. Lihat hadis yang kita baca, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian ada, seperti itulah pemimpin kalian. Kalau kalian curang, pemimpinnya curang.
Kalau kalian tidak taat, pemimpinnya tidak taat. Kalau kalian zalim, pemimpinnya akan zalim. Kama takunu yuwalla alaikum. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha yansuru hadhil ummah bid'aifihim bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah akan bantu umat ini dengan amal orang-orang lemah di antara mereka. Jadi perubahan umat ini, bantuan kepada negara Indonesia bukan kepada orang-orang kuat mereka. Allah akan turunkan bantuan kepada masyarakat Indonesia dengan masyarakatnya, dengan orang lemah di antara mereka, dengan 3 hal. 1, salat, bisolatihim, dengan salat mereka. Kalau mereka menjaga salat berjamaah 5 waktu, pasti pemimpin yang tidak baik terpilih akan jadi baik. Tapi apabila mereka tidak menjaga salat berjamaah 5 waktu, pemimpin baik yang terpilih bisa saja tidak jadi dilantik. Atau pemimpin baik terpilih dilantik tidak bisa jadi baik, bisa saja tidak jadi baik. Yang kedua, dengan doa mereka. Siapa di antara masyarakat Indonesia yang bangun tengah malam salat 2 rakaat supaya Allah kirimkan pemimpin yang adil? Ada di antara antum? Belum. Salat hajat itu pun terpaksa, dan itu untuk Palestina, bukan untuk Indonesia. Adakah di antara masyarakat kita mempersiapkan 2 rakaat setiap malam untuk pemimpin yang adil? Yang ketiga, dengan keikhlasan mereka. Nah, dengan keikhlasan mereka, maka dengan 3 hal ini Allah akan berikan perubahan kepada umat. Nah, pembahasan ini bukan bertentangan dengan kewajiban memilih pemimpin. Kewajiban memilih pemimpin adalah suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi untuk hasilnya tidak bergantung kepada yang kita pilih, tapi hasilnya bergantung kepada perbaikan umat. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin yang akan memimpin kalian. Generasi yang terbaik adalah sahabat. Maka diberilah pemimpinnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin generasi setelahnya adalah tabi'in, maka yang memimpin mereka adalah sahabat. Generasi sedenah adalah tabi'in, yang memimpin mereka adalah tabi'in. Nah, semakin jelek generasinya, maka semakin jelek pemimpin yang dikirimkan oleh Allah. Kama yujtana minasyauqil inabu, sebagaimana tidak bisa dipetik, sebagaimana tidak bisa diambil, minasyauqi, dari pohon berduri, al-ainabu, akan buah anggur, kadzalik, seperti itu jugalah, la yanzilul fujjaru, tidak akan menempati oleh orang-orang zalim manazilal abror, kedudukan orang baik. Wahuma, dan kedua-duanya, fujjar dan abror, tariqani, itu 2 jalan. Tariqani, 2 jalan. Fa ayyuhuma akhadtum, maka mana saja dari 2 jalan tersebut yang kalian ambil, adraktum, niscaya kalian akan mendapatkannya. Pohon berduri
Kita nggak tahu nama pohonnya apa. Kaktus mungkin. Itu bukan pohon. Pohon berduri, tidak ada bunganya, tidak ada buahnya. Lalu kita berharap suatu saat kita akan memetik buah anggur dari pohon itu. Kita berkhayal suatu saat kita akan petik buah anggur dari pohon berduri. Khayalan itu tidak akan pernah tercapai. Hal itu tidak mungkin diraih. Seperti itulah orang-orang zalim, orang-orang curang tidak akan pernah menempati posisi orang-orang abror, orang-orang baik. Kezaliman dan kebaikan adalah dua jalan. Mana saja yang kita tempuh dari jalan tersebut, pasti kita akan mendapatkannya. Kalau kita menempati jalan orang baik, kita akan mendapatkan kebaikan yang buah akhirnya adalah surga. Buah sebelumnya adalah kenyamanan di dalam kubur. Nam naumatal arus, tidurlah kalian seperti tidurnya pengantin. Akan dibukakan surga kubur seluas mata memandang. Kemudian dibangkitkan di akhirat kelak, di mahsyar, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dihadirkan di hari hisab. Wa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab secara ringan. Kemudian dihadirkan ke sirat, akan melewati sirat secepat kilat dan berakhir dengan surga Allah. Kalau kita mau mengambil jalan orang-orang abror itu. Dan kezaliman itu juga sebuah jalan. Dan tokoh-tokohnya dari dunia ini ada, itu sudah ada. Berawal daripada Qabil, itu tokoh zalim pertama. Berikutnya ada raja-raja zalim. Sampai akhir ini banyak orang-orang yang zalim. Itu adalah jalan hidup. Siapa yang mengambil jalan tersebut pasti akan mendapatkan kezaliman. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, satu kezaliman itu akan dibalas oleh Allah dengan beberapa kegelapan pada hari kiamat. Pertama, kegelapan kubur. Yang kedua, kegelapan mahsyar. Yang ketiga, kegelapan neraka. Lalu bagaimana cara untuk menempuh jalan baik tersebut? Dijelaskan pada hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, kama la yunjitana, sebagaimana tidak bisa dipetik, sebagaimana tidak bisa diambil, minas syauki, dari pohon berduri, al-inabu, akan buah anggur, kadzalik, seperti itu jugalah, la yanzilul fujjar, tidak akan menempati oleh orang-orang zalim kedudukan orang-orang baik. Fasluku, maka berjalanlah kalian, berjalanlah kalian, kata Rasul, ayyatorikin syi'tum, mana saja jalan yang kalian mau. Ayyatorikin syi'tum, mana saja jalan yang kalian mau. Fa ayyu tariqin salaktum, maka mana saja jalan yang kalian tempuh, maka mana saja jalan yang kalian tempuh, warattum ala ahli, datanglah kalian kepada ahlinya. Warattum, datanglah kalian kepada ahlinya.
sebagaimana kita ingin pergi kepada satu tempat. Tempat itu tidak pernah kita tempuh sebelumnya. Ke tempat tersebut pasti ada jalannya. Lalu bagaimana kita menempuh jalan yang mengantarkan kita ke tempat tersebut? Mana caranya? Yaitu mendatangi orang yang tahu dengan jalan itu. Sebagaimana Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak punya pengalaman menempuh jalan dari Makkah menuju Madinah, melewati padang pasir yang tidak jelas batasnya. Maka beliau mendatangi, bahkan menyewa orang kafir Quraisy untuk menjadi penunjuk jalan. Nah, begitu juga dalam hal ini, apabila kita ingin menempuh jalan kebaikan, maka kita mesti datang kepada ahli-ahli kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wattaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Gak cukup sampai di situ. Wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah kalian bersama orang-orang benar. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengurung diri sendiri, lalu mencari jalannya sendiri. Lama-lama dia yang mengaku jadi Jibril. Selepas itu dia akan mengaku jadi nabi. Kalau dia sendirian, yadullah ma'al jamaah, bantuan Allah bersama jamaah. Selalu bersama di dalam kebaikan, itu adalah jalan untuk meraih kebaikan. Kita tidak bisa berjalan dengan kebaikan sendirian. Buktinya nanti 16 Ramadan. Itu buktinya. Siapa yang sholat di rumah 2 juz semalam? Siapa yang pagi lepas subuh langsung mengaji baca Quran, sabak sabiki manzil? Mana ada? Nggak ada itu. Kenapa antum nggak bisa sendirian di rumah buat program? Sudah tahu caranya. Kan sudah tahu caranya. Udah 3 tahun di pondok tahu caranya. Setoran bagaimana, ngulangnya bagaimana, udah tahu caranya. Tapi nggak bisa berjalan karena sendiri. Maka tidak ada orang baik yang berdiri sendiri. Dia lama-lama akan rusak. Nah, maka Nabi bersabda, jangan tinggalkan jamaah. Selalulah bergabung dengan jamaah. Jangan menyendiri, karena akan ditangkap oleh syaitan. Nah, baik dalam bermain, jangan sendiri, sibuk sendiri. Ikut baca Quran gak masalah, bermain, bermenung sendiri, termenung dia di bawah pohon sendiri, lama-lama bisa bunuh diri, masuk syaitan, akhirnya malas. Kita akan termotivasi dengan kawan yang ada di sekitar, sehingga ada perintah wa tawassau bis sabr wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Nah, jadi Nabi bersabda, apabila kalian ingin menempuh jalan, baik jalan kebaikan atau jalan kezaliman, datangi ahlinya, berselalu bersama ahlinya. Maka ketika orang baik bergabung bersama orang jahat, mereka akan jadi orang jahat. Maka mencari pergaulan itu mesti. Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilih, orang itu bergantung ke agama kawannya.
Dari dulu pepatah Minang dah mengatakan begitu. Nah, berteman dengan orang alim minimal pandai baca basmalah. Berteman dengan pencuri, pembohong, perampok, minimal pandai bohong. Jadi kawan akan mempengaruhi diri seseorang. Maka Nabi bersabda, carilah temanmu yang baik, karena agama bergantung kepada kawan. Waratum ala ahli, datanglah kepada ahlinya, supaya kita bisa menempuh jalan kebaikan tersebut. Kama la yanfa'u ma'asyirki, sebagaimana tidak bermanfaat, sebagaimana tidak berguna ma'asyirki beserta syirik, syai'un oleh apapun. Sedekahnya enggak bermanfaat orang musyrik itu, bantuannya, kebaikannya, apapun amal kebajikan yang dilakukan oleh musyrik tidak akan memberi manfaat kepada dirinya sedikit pun. Kadzalik, begitu juga, la yadurru ma'al imani syai', tidak akan mudarat bersama iman oleh apapun. Tidak akan merugi, tidak akan mudarat bersama iman oleh apapun. Sedekah tidak akan mudarat kalau dibarengi iman. Membaca Quran tidak mudarat kalau dibarengi iman. Salat tidak mudarat kalau dibarengi dengan iman. Tapi apabila tidak dibarengi oleh iman, Nabi bersabda, kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa at-ta'a atau kama qala as-sahar. Betapa banyak orang salat tahajud yang dia dapat cuma capek dan begadang. Kan min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Banyak yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Awal orang yang pertama sekali dipanggil pada hari kiamat adalah orang berjuang di jalan Allah yang akhirnya diseret ke neraka. Kemudian para penghafal Al-Quran yang berakhir di neraka. Kemudian dermawan yang berakhir di neraka. Kami mengqari'il Quran, Al-Quranu yal'anu. Banyak yang baca Quran, Quran mengutuknya. Itu kenapa semuanya itu? Kenapa memberi mudarat amal ibadah yang kita lakukan? Solat seseorang itu naik ke atas seperti kain buruk yang dilemparkan, kemudian dilemparkan kepadanya seperti kain buruk yang dilemparkan. Solat akan mendoakannya, doya'akallah kama doya'tani, semoga nasibmu disia-siakan Allah sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Kenapa malapetaka itu datang semuanya, padahal yang kita lakukan ibadah? Kenapa? Bukan dasarnya iman. Dia berjihad karena riya, dia menghafal Quran karena riya, dia bersedekah karena riya, dia tidak memperbaiki ibadah solatnya, sehingga kalau tidak ada iman, apapun bisa jadi mudarat termasuk ibadah. Tapi kalau ada iman, apapun bermanfaat, walaupun orang menganggap itu tidaklah ibadah. Dua terakhir, kama yudha'afu lanal ajru, sebagaimana dilipat gandakan bagi kami akan pahala, sebagaimana dilipat gandakan bagi kami akan pahala. Kami yang dimaksudkan di sini adalah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Kadzalik, seperti itu juga, yudha'afu alainal bala, dilipat gandakan kepada kami akan cobaan. Dilipat gandakan kepada kami akan cobaan. Cobaan tersebut Allah berikan hadiah kepada iman seseorang. Jadi yang paling berat cobaannya adalah para nabi, para rasul. Dari sekian para rasul yang paling berat adalah
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadar bala dan cobaan bergantung kepada posisi dan derajat seseorang. Maka kita tidak boleh melihat rendah, memandang rendah kepada seseorang yang sedang ditimpa cobaan. Misalnya dia jatuh patah kakinya, dia jatuh patah tangannya, tokonya terbakar, anaknya meninggal tabrakan, bangkrut usahanya. Kita tidak bisa memandang rendah dan jangan langsung memponis tuh karena kikir, ya terbakar tokonya. Bukan karena kikir. Kalau dia beriman, pasti karena Allah ingin naikkan derajatnya. Tapi kalau enggak karena iman, kalau dia tidak beriman, ya bukan. Seperti hadis yang kita baca tadi. Begitu juga kawan-kawan dalam pendidikan, lambat dalam menghafal, itu cobaan. Jangan berpandang sinis. Nah, memberi motivasi boleh untuk masing-masing. Ini untuk orang lain kepada orang lain, bukan untuk individu. Kalau untuk individu itu perlu memperbaiki diri. Mukamal kenapa belum selesai? Bagi antum yang berkaitan dengan pribadi sendiri, perlu perbaikan diri. Mungkin zikir saya belum cukup. Orang baca Yasin saya tidur, sehingga tidak ada bantuan Allah pada hari itu. Tapi bagi orang lain, kepada orang yang sulit menghafal, itu menganggap dengan sisi kebaikan. Berarti Allah masih senang atau sangat senang dia mendengarkan dia membaca Quran, sehingga dilambatkan hafalannya, digagalkan percobaan kubronya. Karena kalau nggak digagalkan pasti akan selesai satu putaran. Tapi sebab gagal dia baca lagi 15. Berarti Allah ingin dengar lagi. Nah, itu kita memandangnya. Tapi dia sendiri nggak mandang begitu. Oh, ini apa masalah nih? Mungkin karena soft sering di belakang. La yata'akharu qauman hatta yu'akhiruhumullah. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasalah kau memilih soft belakang sampai dikebelakangkan oleh Allah. Itu untuk dirinya. Untuk antum jangan. Bisa dipahami. Jadi ada kacamata kita untuk memandang orang lain, ada kacamata untuk memandang diri sendiri. Jangan pakai kacamata untuk memandang diri sendiri, memandang orang. Lalu kacamata memandang orang kita pakai untuk memandang kita. Saya lambat hafal ini karena Allah masih rindu mendengarkan bacaan saya, sehingga hafalan saya 1 juz tahun. Allah pengen saya menghafal Quran 30 tahun. Itu apa itu? Kacamata hitam itu di malam hari, sehingga nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Kama tadin tudan. Nah, kama tadin tudan. Hukum karma itu berlaku. Ini dalilnya. Sebagaimana engkau mempermalukan orang, maka kamu dipermalukan. Sebagaimana engkau membikin orang berhutang, maka kamu akan dibikin berhutang. Terjemahannya yang kedua tadi, bukan yang pertama ya. Yang pertama itu pemahamannya. Terjemahannya yang kedua, sebagaimana engkau bikin orang berhutang, maka kamu akan dibuat berhutang. Kalau kamu mentertawakan orang lain, kamu akan siap suatu saat akan ditertawakan. Kalau kamu mempermalukan orang lain, satu saat kamu akan dipermalukan. Kalau kamu melengser orang lain, satu saat akan dilengser. Seperti yang berlaku hukum kepala. Sebagaimana seseorang yang saya lupa namanya
memenggal kepala Sayyidina Husain, lalu menghadiahkan kepada satu raja pada saat itu. Setelahnya kepalanya dihadiahkan ke raja berikutnya. Kenapa? Karena dia memenggal kepala orang lain, satu kebanggaan, dihadiahkan kepada pemimpinnya. Bergulirnya waktu, kepala dia itu yang dihadiahkan ke raja setelahnya. Kemudian raja setelahnya dihadiahkan lagi kepalanya ke raja berikutnya. Kama tadi tudan. Nah, kalau ingin meraih kebaikan, maka bikinlah kebaikan. Kalau ingin meraih kesulitan, maka bikinlah kesulitan. Dan ini juga berlaku dan sangat berlaku ke tindak tanduk seorang anak kepada orang tua. Biru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, maka kamu juga akan diperlakukan yang sama oleh anak-anakmu. Nah, kalau hari ini antum korupsi dengan uang jajan, bikin mainan, dibelikan ke tempat yang tidak berguna, antum akan punya anak ke depan dan perilaku yang sama. Hari ini antum tidak jaga pakaian, dibuang sembarangan, besok antum juga akan punya keturunan akan membuang pakaian sembarangan. Kalau hari ini antum mempermalukan orang tua, satu saat antum akan dipermalukan oleh keturunan antum sendiri. Gak percaya? Tanya sama majelis guru. Nah, majelis guru akan diperlakukan oleh santrinya sebahagian seperti dia dulu pernah memperlakukan majelis gurunya. Ingat baik-baik. Jadi kalau antum merasa dalam mengajar, dalam khidmat, ada melihat santri perangainya begini dan begitu, ingat dulu, pernah mungkin satu saat antum melakukan hal yang sama, sehingga marahnya nggak berlebihan. Nah, kama tadin tudan, hal itu akan berlaku dalam segala hal. Dalam berdagang juga sama, dalam berorganisasi juga sama, dalam berbisnis juga sama. Hari ini dia menipu bosnya, besok dia jadi bos akan ditipu oleh anak buahnya. Cukup insyaallah. Allah, mungkin bapak-bapak ada pertanyaan? Enggak ada waktu izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban wajib itu boleh mungkin Jazakumullah khair. Korban wajib maksudnya adalah korban yang dinazarkan. Kita bernazar akan berkorban tahun depan, baik nazarnya nazar yang ada imbalan atau nazar yang enggak ada imbalan. Nazar yang ada imbalan seperti kalau usaha saya lancar, saya akan korban Idul Adha tahun depan. Lalu usaha kita lancar, maka korban Idul Adha tahun depan hukumnya jadi wajib. Atau nazar yang tidak ada imbalan, seperti kita katakan kewajiban aku kepada Allah atau wajib terhadapku menjadi hak Allah untuk berkorban tahun depan. Itu juga nazar namanya. Nazar yang pertama hukumnya makruh, nazar yang kedua hukumnya sunnah. Nazar yang pertama hukumnya makruh karena dia telah membalik konsep Al-Quran, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Akan engkau kami minta tolong dan akan engkau kami menyembah.
Jadi tolong saya dulu, nanti saya akan menyembah. Nah, bantu usaha saya dulu, nanti saya akan korban. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau nazarnya nazar yang tidak dikaitkan dengan keberhasilan apapun, saya mewajibkan kepada diri saya berkorban tahun depan, maka korban jadi wajib. Setiap sesuatu yang wajib tidak boleh kita makan. Setiap sesuatu yang wajib dikeluarkan tidak boleh kita makan dan tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang wajib kita nafkahi, seperti anak dan istri. Zakat wajib, nggak boleh kita makan, nggak boleh beri kepada anak, nggak boleh beri pada istri. Kafarat wajib, fidyah puasa wajib, harus beri kepada orang lain, nggak boleh kita makan, nggak boleh beri kepada anak. Termasuk korban wajib, korban nazar, atau nazar itu sekalipun. Begitu juga akikah yang dinazarkan. Kalau saya dapat anak laki-laki, nanti saya akikahin 2 ekor kambing. Sebetulnya memang sunnah akikah kalau anak laki-laki, tapi karena dia sebut kalau dapat anak laki-laki saya akan berakikah akan 2 ekor kambing, jadilah akikah itu jadi wajib dan tidak boleh dia makan. Harus dimakan oleh seluruhnya. Maaf, semua dagingnya harus dimakan oleh orang fakir miskin. Nah, itu sebabnya nazar, akikah, korban wajib dan semuanya tidak boleh dimakan dan tidak boleh dicampur dengan korban yang sunnah, sehingga akan termakan nanti oleh orang kaya. Khair. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan mengenai makanan yang ini, masalah makanan tadi Ustaz. Makanan yang di warung gitu Pak, yang katanya ada dikasih apa? Penglaris gitu Ustaz. Ini mohon untuk penjelasan itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, untuk masalah kita sombong makanan Ustaz, ini dicontohkan kita bekerja, ada warung, terus karena warung kita tahu, kita diajak makan kawan di situ, terus kita bilang itu makanan tidak enak, kita buang sana aja. Nah, gimana Ustaz? Karena kita mau tahu makanan tidak enak, atau kemungkinan di sisi lain ada makanan itu kurang bersih gitu Ustaz. Kita bilang dengan itu kurang bersih, kita memponis orang jual makanan tidak bersih, apakah hukum kita? Karena memang kita tahu dia tidak bersih menurut kasat mata kita Ustaz. Khair. Jazakumullah khair. Makan di makanan, makan belanja di kedai yang ada pelaris. Pelaris itu sendiri di dalam kenyataan ada. Di dalam kenyataan ada, karena itulah praktek perdukunan. Tapi secara hakikat tidak ada. Nah, secara hakikat tidak ada. Misalnya seseorang kena santet. Santet itu ada. Kenapa ada? Karena Nabi juga pernah kena santet. Tapi Islam tidak membenarkan. Sehingga kalau ada seseorang yang mati kena santet, yang menyantetnya tidak boleh dihukum mati dengan disantet. Tapi kalau ada yang membunuh dengan cara membakar, kita boleh mengkisas dengan cara membakar. Sebagian pendapat ulama begitu dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau ada yang membunuh dengan cara mendorong dari tempat yang tinggi sehingga jatuh ke tempat yang rendah, lantai 7 misalnya,
maka kita boleh membunuh orang yang mendorong tersebut dengan cara yang sama. Tapi apabila dia membunuh dengan sihir, kita tidak boleh membalasnya dengan sihir. Jadi penglaris dalam segi syariat ada yang halal, ada yang haram. Kalau dia pakai penglaris yang halal, nggak ada masalah. Misalnya dia baca Yasin di pagi hari, kemudian dia pagar kedainya dengan bacaan surah Al-Baqarah, kemudian diberikan pelayanan yang baik dan sebagainya. Tapi apabila penglaris itu penglaris yang haram, misalnya dia kasih bunga 7 rupa atau kemenyan atau yang lain-lainnya, kalau kita makan di situ dan kita tahu, berarti hukum makan gak haram. Cuman hanya saja kita masuk orang-orang yang membantu orang-orang yang melakukan dosa. Ya, apa bunyi ayatnya? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi berbelanja kepada orang yang taat, berbelanja kepada orang soleh, makan masakan orang yang taat, itu bahagian yang diperintahkan. Dan itu bukan bagian dari kesombongan. Nah, kita katakan kita diajak makan di satu kedai, kita katakan nggak cocok dengan selera saya, itu bukan sombong. Bisa saja sombong, bisa saja tidak. Kita mengatakannya itu hakikat atau bukan. Alasan apa? Cuma alasannya karena kita diajak makan masakan Jawa, sementara seleranya Minang, dia katakan nggak cocok di warung itu, di warung Tegal, warteg, nggak cocok. Kita bukan menghina, bukan karena kesombongan, itu hakikat yang ada, nggak ada masalah. Kita diajak makan satu tempat, ikan lele, setelah dibedah perutnya, dicuci, direndam-rendam dalam ember ini, lepas itu direndam ember sebelah, direndam dalam bumbu, kemudian digoreng. Berarti mencuci dan air tidak mengalir. Maknanya makanan itu bernajis. Kita diajak ke situ, kita nggak mau. Atau makan satu tempat, kita lihat piringnya dicuci dan air tidak mengalir, air dalam ember. Biasanya itu yang didorong. Kadang-kadang pelanggannya taruh di atas tanah, kadang-kadang pelanggannya taruh di atas tembok. Kemudian selesai itu dia cuci, dicelup dalam ember kecil, disabun, pindah ke ember sebelumnya, kemudian goyang, selesai. Kita nggak mau makan, kenapa? Karena cara mencuci peralatannya tidak sesuai dengan sunnah. Kita tolak hal seperti itu bukan dari kesombongan. Termasuk tidak mau makan di tempat orang-orang yang tidak terjaga ibadahnya, termasuk makan di tempat orang-orang yang tidak menutup aurat, termasuk makan di tempat orang-orang yang di tempat tersebut dibicarakan perkara-perkara yang tidak baik. Ini bahagian daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Kemudian perintah ini juga diperintahkan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu kul. Apa punya ayatnya? Ya ayuhan nabi, apa baca? Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, ya ayyuhar rusulu jamak, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, beramal solehlah.
perintah yang sama kepada orang beriman, perintah yang sama kepada para anbiya, para rasul. Kenapa dikaitkan makan yang baik dengan amal soleh? Kenapa kulu minat thayyibat wa amalus solihah? Kenapa ayat aqimus sholah wa atuz zakah? Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Karena ayat itu sering berdampingan, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, siapa yang sholat lalu tidak bayar zakat, aku penggal kepalanya. Berarti perkara sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Begitu jugalah makan yang baik dengan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Seseorang akan bisa beramal soleh kalau makanannya baik. Seseorang tidak akan bisa beramal soleh kalau makanannya tidak baik. Kenapa mengantuk? Karena makan mie. Kenapa mengantuk? Makan berdiri. Kenapa mengantuk? Makan nentang kiri. Kenapa mengantuk? Makan berjalan. Kenapa mengantuk? Makanan tidak dihabiskan. Jadi semua makanan dengan makanan, baik zatnya maupun caranya maupun cara mendapatkannya dan cara makannya, itu kalau semuanya melanggar sunnah, itu akan mengurangi keberkahan sehingga mencuri amal kita. Khair, coba diperhatikan kalau kita praktek dari awal. Nah, pertama berbelanja, lihat dulu mana yang bersih, mana yang enggak bersih, mana baik enggak baik. Yang kedua, wadahnya baik atau tidak baik. Kemudian orang yang memasaknya baikkah atau tidak baik. Kemudian orang yang menghidangkannya baikkah atau tidak baik. Salah seorang imam di penjara, dia diberikan makanan oleh keluarganya dari rumah. Cuman maka yang makannya tuh dan cara makannya, kawan-kawan yang makan juga makan cara baik, mulai pada pinggir sampai ke tengah, habis, nggak ada yang sisa. Pasti IQ itu akan bertambah, ibadahnya akan meningkat, semangatnya akan meningkat. Tapi kalau asal makan saja, asal es beli, nah asal hidangan dimakan, nggak lihat siapa yang buat, kadang nggak pakai lengan bajunya, masuk air ketiak ke situ. Nah, mana mau makan? Khair. Jadi makanan yang baik itu bergantung akan mempengaruhi amal. Sehingga Allah katakan, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Ada dua pertanyaan. Hutang itu harus ada akadnya atau tidak? Betul, hutang mesti ada akad. Ini saya hutangkan kepada kamu 200.000 sampai atau dibayar tanggal 15 bulan depan. Misalnya si A mengundang si B untuk acara walimah, terus si B membawa kado berupa uang, tapi si B menganggap itu ada sebuah hutang sementara. Si A mengira itu ada sebuah hadiah. Kalau suatu saat si B menagih hutang kepada si A, tapi si A tidak merasa bahwa dirinya berhutang atau meminjam apapun kepada si B, maka itu harus tetap dibayar atau bagaimana? Tidak wajib dibayar, itu hadiah. Seluruh dunia mengatakan itu hadiah. Nah, sesuatu kado yang dibawa ketika orang menikah, dimasukkan, ditulis namanya, masukkan dalam amplop, masukkan dalam rangkaian rumah gadang, kemudian dikatakan itu hutang. Sejak kapan itu ada hutang? Nah, nggak ada satu mazhab pun yang mengatakan itu mengatakan hutang. Nah, seperti cerita hari itu, seseorang bertanya kepada seorang imam, Pak Imam, saya merasa ada sesuatu yang keluar sedang sholat, lalu saraba basah bagian belakang, kemudian saya cium bau. Nah, bagaimana hukum sholat saya menurut mazhab Hanafi?
Dia tanya hukum salatnya menurut mazhab Imam Hanafi. Bagaimana hukum salat saya menurut mazhab Imam Hanafi? Apa jawab Pak Imam? Sepakat 4 mazhab, antum berak dalam salat. Nah, ini juga sama ini. Sepakat seluruh dunia, sepakat 4 mazhab, itu hadiah bukan hutang. Karena diberikan di momen tertentu. Tentang hukum wanita yang haid memegang Al-Quran dan membacanya. Wanita yang berhaid haram membaca Quran. Wanita berhaid haram menyentuh Quran. Wanita berhaid haram membawa Quran. Menyentuh, membawa dan membaca. Kecuali ayat-ayat yang bisa digunakan untuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana hab lana min azwajina. Itu ayat yang berisi doa. Maka kalau dibaca niatnya doa, enggak dosa. Kalau dibaca niat baca Quran, tetap dosa. Nun, niatnya baca apa? Kalau niat baca huruf hijaiyah enggak dosa. Kalau niat baca Quran dia berdosa. Bis, kalau niatnya baca bismillah dalam Al-Fatihah dia berdosa. Kalau dia baca bismillah niatnya doa dia tidak berdosa. Tapi kalau dia baca surah Nabi Yusuf niatnya zikir tetap berdosa. Kenapa berdosa? Karena surah tersebut tidak mengandung zikir. Tidak mengandung zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niatnya zikir enggak dosa. Niatnya baca Quran dia akan berdosa. Jadi wanita dalam keadaan berhaid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh melintasi masjid. Masuk enggak boleh, menetap enggak boleh. Kalau laki-laki berjunub boleh masuk tapi enggak boleh menetap. Masuk pintu kiri, keluar pintu kanan, enggak apa-apa. Ila abiri sabil, kecuali orang melewati jalan. Tapi wanita berhaid itu tidak boleh menetap dan tidak boleh masuk. Jangan tertipu dengan pendapat modern sekarang. Dulu dilarang oleh Nabi wanita berhaid masuk masjid, takut mengotori masjid. Tapi sekarang mereka yakin tidak akan mengotori masjid. Jadi enggak haram. Kalaulah demikian hukumnya, kenapa tetap haram bagi laki-laki berjunub? Kenapa tetap haram? Kenapa Nabi juga melarang masuk masjid, menetap dalam masjid bagi laki-laki berjunub? Padahal kan junubnya tidak mengotori masjid. Enggak sama dengan haid. Itu pendapat liberal. Pendapat yang melogikakan agama. Ketika dilogikakan tentang haid, tentang orang junub, bagaimana logikanya? Sementara haid itu lebih berat pada junub. Kenapa lebih berat? Orang junub boleh berwudu, orang berhaid enggak boleh. Orang berjunub boleh berhubungan, orang berhaid enggak boleh. Orang berjunub boleh puasa Ramadan, orang berhaid enggak boleh. Nah, kalaulah orang berjunub yang hadasnya lebih ringan daripada wanita berhaid, tidak boleh menetap dalam masjid, apalagi wanita berhaid yang hadasnya lebih berat. Maka waktu acara wisuda nanti wanita berhaid itu harus cari posisi di luar masjid. Nah, jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah, kalian buat acara kenapa dibiarkan wanita berhaid masuk masjid? Kalau sudah diumumkan masuk juga, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Masih ada Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tadi masalah kalau kita lagi mood
jambu biji ini, Iya. menaikkan mood. Kalau kita berlupa apa? Kalau Berlupa. nah, pelupa hadis yang kita baca 2 bulan yang lalu, Nabi menganjurkan memakan buah labu. Nah, Sayyidina Anas bin Malik katakan, wahai labu, sebetulnya saya tidak suka kamu, tapi karena Rasul suka kamu, maka saya jadi suka kepada kamu. Ini wujud yang mesti kita raih dalam ittiba Sayyidina Rasul. Bukan hanya ibadah dan pakaian, bukan akhlak, tapi dalam hal selera juga. Bisa menyamakan seleranya dengan selera Rasul. Nah, yang gak suka kambing, nah, Nabi paling suka kambing, lengan kambing bagian kanan. Maka antum gak suka mesti belajar menyukainya. Seperti Sayyidina Anas ibn Malik tidak suka dengan labu, tapi beliau belajar menyukainya. Dan setiap makanan yang dimakan oleh Sayyidina Rasul itu kayaknya sederhana sekali. Nah, jambu biji, kemudian semangka, kemudian korma, kemudian labu. Labu dibeli di pasar 20.000 pun sudah banyak. Lalu Nabi sabdakan, makanlah labu. Labu itu akan menguatkan ingatan. Yang kedua adalah kismis, anggur kering. Itu juga akan menguatkan ingatan. Yang ketiga, tilawatul Quran. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, itu akan menjaga pandangan mata dan akan menguatkan ingatan. Kalau yang keempat, yaitu memakai wangi-wangian. Imam Syafi'i rahimahullah katakan, pakailah parfum. Parfum itu akan menguatkan ingatan. Kemudian apa lagi? Insyaallah, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.